Halo guys, kembali lagi di channel kami Otak-Atik Otak. Kali ini sesi Goro yang bersama Agif, kita akan membahas jenis-jenis dari rangkaian listrik. Karena sebelumnya kita membahas tentang apa itu rangkaian listrik, terutama rangkaian listrik sederhana. Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya rangkaian listrik seri paralel. Jadi itu adalah jenis-jenis dari rangkaian listrik. Nah, kita tahu bahwa jenis-jenis rangkaian listrik itu berbagai macam. Yang pertama adalah rangkaian listrik seri, dan juga ada rangkaian listrik paralel, dan juga ada yang namanya campuran. Jadi campuran antara ada seri dan ada paralelnya. Nah, kita masuk pertama yang ke rangkaian seri. Jadi kita tahu bahwa jadi rangkaian listrik itu terdiri berbagai macam komponen. Ada yang namanya sumber energi atau baterai, dan juga ada yang komponen itu misalnya seperti lampu, ada saklar juga. Ini ada 2 lampu dan ada saklar contohnya ya. Jadi komponen listrik itu dinyatakan sebagai rangkaian seri ketika pada saat komponen-komponennya itu dihubungkan secara berurutan dan dalam satu jalur rangkaian. Nah, kita tahu kita mulai dari sumber energinya yaitu baterai. Dari kutub positif dia hanya memiliki satu jalur sampai dengan kutub negatif dari baterai yang terakhir gitu. Artinya dia memiliki satu kabel, gampangannya seperti itu. Jadi satu jalur sehingga dia tidak dipecah atau tidak dibagi-bagi rangkaiannya, sehingga itu yang dinamakan seri. Jadi ini contohnya adalah lampu. Jadi lampunya disusun secara seri gitu. Jadi misalnya ada hambatan, misalnya resistornya juga dihubungkan secara seri gitu. Itu adalah yang dinamakan rangkaian listrik seri. Nah, tentu pada rangkaian listrik seri ini dia memiliki berbagai macam ciri-ciri, yaitu yang namanya arusnya. Karena dia tidak memiliki percabangan, artinya arusnya hanya satu, yaitu jadi arus pada arus utamanya atau arus totalnya sama dengan arus ketika di lampu 1, lampu 2 dan seterusnya. Karena apa? Karena dia tidak terjadi percabangan rangkaiannya gitu. Itu artinya arusnya sama, yaitu arus total sama dengan arus 1 di komponen yang lain dengan yang lainnya. Artinya arusnya bernilai memiliki nilai yang sama, yaitu satu nilai gitu. Lalu untuk tegangannya, jadi tegangan totalnya adalah dari jumlah kedua baterainya, yaitu V totalnya. Lalu jadi untuk mendapatkan V total ini itu sama dengan yaitu tegangan pada lampu 1, tegangan pada lampu 2 dan tegangan pada saklar. Itu artinya jika dijumlahkan maka sama dengan V totalnya, yaitu V dari sumber energinya gitu. Nah, lalu untuk hambatan totalnya juga sama, yaitu hambatan total dari semua komponen yang ada pada rangkaiannya gitu. Ini adalah rangkaian seri. Nah, tentu setiap rangkaian itu memiliki berbagai keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungan dari rangkaian seri adalah dia tidak memerlukan banyak percabangan atau kabel yang digunakan gitu, karena hanya menggunakan satu jalur gitu. Nah, lalu juga bisa dikatakan bahwa dia memiliki hemat daya baterai karena tidak terpecah-pecah gitu. Dan juga akhirnya memiliki kekurangan, yaitu jika kita lihat pada gambar ini yang bergerak ini, ketika saklarnya di on off kan, maka satu lampu akan mati semua gitu. Jadi ketika saklarnya dibuka, artinya dia tidak terjadi aliran muatan listrik, maka lampunya akan mati semua. Lalu ketika dihidupkan maka akan hidup semua. Itu adalah salah satu kekurangan dari rangkaian seri. Jadi ketika satu mati, semuanya juga mati. Lalu juga dikatakan bahwa nyala lampu dari rangkaian seri ini nyalanya yaitu terang, dan akhirnya makin panjang makin terang, maka daya tahan dari lampunya akan semakin lebih rendah, sehingga makin lama makin redup. Artinya tidak tahan lama dari terangnya itu sendiri dari lampunya. Itu adalah kekurangan dan kelebihan dari rangkaian seri. Lalu kita lanjut ke rangkaian paralel. Nah, ini adalah rangkaian listrik paralel. Jadi berbeda ketika kita bandingkan dengan yang lampu
pada seri, yaitu dia disusun secara bercabang atas bawah ini. Jadi dia tidak dalam satu jalur kabel atau satu rangkaian gitu, sehingga dikatakan bahwa komponen listriknya itu dihubungkan pada dua titik yang sama dalam rangkaian listrik. Maka dapat dinyatakan bahwa komponen itu disusun secara paralel. Jadi dia memiliki percabangan pada rangkaiannya gitu, sehingga itu yang dinamakan paralel. Nah, kita lihat ini misalnya pada lampu 2-nya ini dia memiliki dua percabangan atau dua kabel gitu, sedangkan pada seri kan dia hanya memiliki satu jalur gitu. Nih pada lampu atau resistor dia memiliki dua percabangan, tidak hanya dua tetapi lebih dari satu lah itu, sehingga itu dinamakan paralel. Nah, perbedaannya adalah arusnya, jumlah arusnya tentu arus pada titik percabangan 1 dan 2 itu dia memiliki tidak sama dengan arus totalnya. Jadi ketika arus totalnya adalah misalnya 1, maka akan terbagi menjadi 2 karena memiliki 2 titik percabangan. Jadi arus totalnya sama dengan arus titik dari percabangan 1 dan percabangan 2 gitu. Ini ketika dia memiliki paralelnya ada 2. Lalu untuk hambatannya, yaitu jumlahnya adalah 1/4 dari hambatannya gitu. Lalu sama seperti rangkaian paralel dan seri, dia memiliki keuntungan dan kekurangan. Pada rangkaian paralel tentu memiliki keuntungan, yaitu semua lampunya itu terangnya itu sama gitu. Lalu jika salah satu lampunya dimatikan, lampu yang lainnya juga tetap hidup. Karena apa? Karena dia tidak memiliki percabangan yang sama, rangka atau jalur yang sama, sehingga ketika satunya mati bisa satunya hidup juga gitu. Nah, tentu kekurangannya adalah kita harus menyiapkan lebih dari satu kabel, artinya butuh banyak penghubung antara satu komponen dan komponen lainnya, dan juga pada baterainya itu lebih boros. Nah, ini adalah keuntungan dan kekurangan dari listrik paralel. Selanjutnya adalah yaitu campuran. Nah, itu artinya dia memiliki rangkaian seri dan paralel. Ini contohnya pada lampu, dia ada yang seri, tetapi dari seri itu dia di paralel, sehingga akhirnya dinamakan rangkaian campuran. Seperti ini juga, ini ada hambatan yang diserikan terhadap R2 dan R3 yang diparalelkan. Jadi ini adalah rangkaian listrik campuran. Nah, seperti ini adalah rangkaian listrik, yaitu jenis-jenisnya ada seri dan paralel dan campuran. Oke, sekian dari materi saya, dan juga jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe channel kami, dan jika teman-teman suka dengan video kami, silakan like dan share ke seluruh sosial media teman-teman semuanya, dan juga jangan lupa kunjungi website kami yaitu otakatiota.com. Oke, sekian dari saya, salam dari Sabang sampai Merauke. Buat kalian yang belum punya channel YouTube, atau kalian yang sudah punya channel YouTube tapi belum monetize, kalian bisa gabung dengan kami di segmen Goroyong ini. Nah, Goroyong ini kita bisa bareng untuk sharing, edukasi, dan video-video pembelajaran lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Goroyong yuk! Join bersama kami, salam dari Sabang sampai Merauke.